Emang unik Menkominfo ini gitu ya, sebuah kementerian yang harusnya mengurus terkait inovasi dan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi pemimpinnya dari masa lalu. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ingin melanjutkan bahasan soal PayPal dan Kominfo. Karena di video saya sebelumnya, saya sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti PayPal diblokir lagi gitu ya. Ya karena sekarang sempat dibuka untuk 5 hari ke depan katanya. Tapi kalau misalkan nanti diblokir lagi, maka kita bisa menggunakan VPN untuk membukanya. Dan itu ternyata adalah pernyataan yang salah gitu ya. Karena untuk menggunakan PayPal itu nggak boleh pakai VPN. Kalau pakai VPN, nanti kita berpotensi disuspend atau di-ban oleh pihak PayPal-nya gitu. Karena memang nggak boleh pakai VPN. Jadi yang pakai VPN itu, yang bisa pakai VPN cuma game online saja gitu. Dan untuk itu saya minta maaf atas kesalahan itu, karena saya memang tidak punya akun PayPal gitu, tapi saya punya pengalaman soal proses pembayaran dari luar gitu. Ya termasuk Google AdSense kan dari luar juga gitu ya. Dulu saya pernah kerjasama dengan sebuah perusahaan gitu, dan perusahaan ini menyarankan untuk menggunakan akun PayPal sebagai pembayarannya, karena bisa dibayarkan secara real time gitu, setiap bulan bisa dibayarkan. Kalau kita menggunakan bank lokal atau wire transfer istilahnya, atau apa itu gitu ya, itu bisa juga, cuma beberapa perusahaan ini mensyaratkan agar kalau kita menggunakan bank lokal itu jumlah transaksinya minimal $11.000. Kalau di bawah itu katanya potongannya agak besar atau apalah istilahnya gitu. Jadi waktu itu karena saya nggak terlalu concern dengan itu gitu ya. Dan ya waktu sempat bikin akun PayPal juga ada verifikasi apa gitu, itu nggak sempat dilanjutkan sama saya gitu. Jadinya saya memilih wire transfer aja gitu. Jadi kalau sampai udahlah ditransfer aja. Ya meskipun sampai sekarang belum itu. Belum nyampe 11.000, ada mungkin 700 lah, itu gak saya ambil gitu. Ya jadi nunggu 11.000 dulu. Jadi pengalaman saya ini mungkin juga dialami oleh banyak orang hari ini gitu. Dan selama ini juga biasanya berlaku kayak gitu. Maka memang banyak perusahaan-perusahaan atau pihak luar itu menyarankan penggunaan akun PayPal, karena ya itu yang biasa mereka gunakan gitu. Dan memang itulah yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Maka kalau sekarang mau diblokir sama Kominfo, ya lucu gitu. Industri ini tuh sudah ada gitu, sudah berjalan baik, sudah banyak orang pakai gitu. Ini kalau mau dihentikan total, diblokir misalkan gitu, ya mending Kominfonya yang diblokir daripada kita yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Ya karena dalam pikiran saya sebelumnya gini, ketika PayPal diblokir gitu, saya mikirnya kan yang diblokir cuman websitenya, aksesnya yang nggak bisa dilakukan. Tapi kerjasama antara bank lokal dengan PayPal gitu kan, ini kan nggak bisa diganggu sama Kominfo, dan itu di luar kewenangan Kominfo. Nah kalau misalkan aksesnya yang diblokir, kita tetap bisa transfer aja sebenarnya gitu. PayPalnya tetap bisa transfer ke bank lokal, tapi mungkin cara ngaksesnya ini yang perlu dipikirkan gitu ya. Karena kalau misalkan nggak boleh pakai VPN gitu ya, nanti kalau pakai VPN disuspend gitu, dalam logika saya gitu ya, karena IT itu kan menggunakan logika pemrograman pasti gitu ya. Kalau nggak bisa lewat jalur satu, ada jalur dua, ada jalur lain gitu. Atau kalau nggak bisa jalur ini, restart, balik ke awal gitu. Ya jadi kalau misalkan akses ini diblokir oleh Kominfo gitu ya, mungkin cara kita untuk mencairkan dana yang ada di PayPal mungkin dengan cara pergi ke Malaysia atau Singapura. Mungkin itu gitu. Jadi nanti mungkin banyak orang-orang yang beli tiket ke Malaysia, Singapura gitu ya, atau yang dari Batam tinggal nyebrang aja gitu ya. Ya untuk mencairkan dana di PayPal. Kalau di Malaysia bisa masih gitu ya. Di Singapura masih bisa ya. Kalau sampai itu yang terjadi, ya mending menterinya aja yang kita copot gitu, daripada banyak orang disusahin gara-gara satu menteri. Kan mending menterinya yang dipecat ya kan. Tapi yang nggak tahu, saya lagi-lagi nggak punya pengalaman soal itu, tapi dalam logika saya kayaknya bisa kayak gitu. Kalau misalkan akses hari ini diblokir oleh Kominfo gitu,
ya kita untuk mencairkan PayPal harus ke luar negeri dulu. Logika saya mengatakan seperti itu, tapi pengalaman belum pernah gitu. Mungkin ada yang pernah melakukan itu, coba tolong komentar gitu ya. Kalau pernah mencairkan atau mengakses PayPal dari luar negeri, apakah bisa atau enggak. Dan di luar itu ada juga Kominfo ini mengatakan bahwa ini kan pencairan pembukaan blokir selama 5 hari ini sementara, nanti akan diblokir lagi. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mencarikan dana. Emang nggak ngerti gitu. Ya gimana ya cara jelasinnya? Saya udah jelasin di video sebelumnya gitu. Jadi pada intinya PayPal ini bukan bukan suatu rekening yang ada alternatifnya. Ada sih Payoneer atau yang lain-lain gitu, tapi mereka masih belum bekerja sama atau belum biasa digunakan oleh banyak perusahaan atau orang di luar gitu. Ya ada alternatif, tapi nggak familiar gitu. Yang biasa digunakan adalah PayPal. Nah, orang luar juga menyimpan dana itu ya di PayPal gitu. Ya sama kayak kita punya OVO, GoPay gitu ya, atau Dana gitu ya. Kalau kita transaksi kan masih bisa pakai itu kalau misalkan beli gitu ya. Jadi kita nyimpen lah di akun-akun ini. Nah, orang-orang luar juga mungkin kayak gitu. Jadi kalau mereka mau bayar ya udah ada dananya di PayPal gitu. Nah, kalau ini kemudian kita mensyaratkan gitu atau menggunakan bank lokal, ya yang repot kan mereka gitu. Nah, mereka sebagai pemberi kerja malah direpotkan. Ya mending kan kita nyari orang lain katanya. Jadi pemikiran orang-orang di Kominfo terkait PayPal ini sama sekali nggak nyambung gitu. Dalam pikiran mereka mungkin ibaratnya PayPal ini kayak Dana, GoPay, OVO gitu, yang banyak alternatifnya gitu. Jadi ini bukan dalam rangka untuk beli piring atau beli panci gitu. Ini transaksi luar negeri gitu. Jadi ya gak ngerti lah. Pada akhirnya menurut saya pilihannya cuma dua terkait menteri ini gitu ya, terkait kementerian ini atau menterinya gitu. Karena kalau PayPal nanti diblokir lagi, maka menurut saya opsinya ya menterinya harus diganti, harus dipecat gitu untuk menganulir kebijakan ini. Atau sekalian kementeriannya aja yang dibubarin. Ya cuma itu pilihannya, karena kita nggak punya alternatif gitu. Orang-orang hari ini yang freelance, yang gamers, designers, programmers, itu nggak punya pilihan lain selain PayPal. Nggak ada. Kalau dia bilang bahwa ya kita harus mendukung karya anak bangsa, gimana ceritanya? Kalau kita nggak punya, emang GoPay bisa nerima transaksi dari luar negeri? Kan nggak bisa gitu. Jadi ya ini pemikiran otak-otak yang ada di Kominfo itu perlu diperbaiki lah ya. Mungkin karena terjangkit Anies gitu ya. Karena secara partai mau mendukung Anies, mungkin terjangkit lah itu satu Kominfo itu. Dan kemarin itu saya juga lihat Kominfo ketika ditanya wartawan terkait game online atau judi online yang terdaftar di PSE itu, dia bilang bahwa kita nggak membuka judi online, kita tetap nggak boleh katanya. Ya karena judi online itu menabrak aturan dan undang-undang. Ya faktanya judi online terdaftar kok di PSE, gimana sih? Ya itu kan jawaban-jawaban template seorang menteri atau orang yang dari generasi TV tabung gitu ya. Atau generasi masa lalu gitu. Emang unik Menkominfo ini gitu ya. Sebuah kementerian yang harusnya mengurus terkait inovasi dan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi pemimpinnya dari masa lalu. Nggak nyambung gitu. Kayak gini jadinya hancur gitu. Dan setelah itu saya juga akhirnya mencari tahu gitu terkait Google AdSense, karena saya kan cukup bergantung juga sama Google AdSense gitu. Ya nggak bergantung sih ya. Maksudnya banyak orang YouTubers gitu ya yang memang satu-satunya iklan di kita hari ini ya cuma Google gitu kan, Google AdSense gitu. Nah di luar itu ya kita mungkin ada transaksi atau punya kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu ya, yang itu tidak reguler itu cuma kadang-kadang, tapi yang reguler kan dari Google AdSense gitu. Termasuk bikin video ini nanti dapat iklannya kan lewat Google AdSense. Nah, Google sendiri ternyata tidak terdaftar di PSE. Nggak ada, saya cek nggak ada gitu. Nah kemarin setelah saya coba cari beritanya terkait pernyataan Kominfo terkait Google, ternyata katanya gitu ya, kata Kominfo,
Google ini mendaftarkan secara offline. Google, perusahaan online terbesar di dunia, mendaftar PSE secara offline. Ini saya nggak ngerti gitu. Yang salah Google-nya atau PSE-nya? Ya karena memang sih, website PSE Kominfo ini sempat di-hack gitu ya, sempat nggak bisa diakses atau down servernya gitu ya. Jadi memang masalah lah website ini. Mungkin ya programmernya masih programmer masa lalu mungkin. Makanya kemudian Google daftar secara offline. Nah, Google hari ini itu belum diblokir. Tapi kata Kominfo gitu ya, yang mendaftarkan secara offline dari pihak Google itu ada dari YouTube, Search, Maps, dan Play Store. Jadi Google AdSense, Google Meet nggak ada, Google Drive nggak ada, nggak didaftarin. Lah terus apa kabar kita nanti gitu? Kita pakai Google AdSense, terus Google AdSense-nya nggak bisa dipakai, ya repot nanti. Nggak gajian bener kita ini. Dan ini dampaknya akan lebih banyak dibandingkan para pengguna PayPal gitu. Karena YouTubers kita kan jauh lebih banyak dibandingkan freelance yang bekerja atau mendapatkan project dari luar gitu ya. Ini tuh kalau mau diblokir juga Google AdSense, ya sudahlah, kita turun ke jalan lah ini. Bubarin lah sih kementerian itu. Dan bagi saya itu udah mungkin nggak masuk akal. Mungkin juga pihak Kominfo tahu dan sadar gitu kalau Google AdSense yang dibubarin atau diblokir, wah itu pasti lebih rusuh daripada sekedar PayPal gitu. Tapi dari sini kita harusnya mencari tahu dan merenungkan diri gitu ya, ngaca gitu. Kenapa perusahaan-perusahaan yang melibatkan transaksi keuangan ini sampai sekarang nggak mendaftarkan ke PSE? Kenapa? Ini kan harus kita pahami dulu gitu. Sampai PayPal perusahaan yang cukup besar gitu ya, sangat besar di dunia hari ini gitu ya, di mana banyak orang bergantung dengan mereka, itu belum mau mendaftarkan PSE. Ini gara-gara alasan apa? Itu yang harus dipelajari oleh pihak Kominfo. Nah belakangan Joni Plate atau Joni Piring ini banyak orang yang bilang Joni Piring. Saya merenung lama gitu di kolom komentar. Kok Joni Piring ya? Kan Joni Plate, Joni Piring. Oh Plate maksudnya piring. Joni Plate ini katanya dia sebagai Menteri Kominfo menghubungi 3 perusahaan PSE itu belum bisa dihubungi katanya. Loh, kalau dia nggak bisa menghubungi, artinya pemblokiran ini itu tidak melalui sosialisasi. Terus kemudian tiba-tiba dia blokir aja gitu. Ini puncak permasalahannya. Mereka nggak ngasih teguran, nggak ngasih sosialisasi, penjelasan, tiba-tiba langsung diblokir. Itu kan ibarat mantan kalian yang tiba-tiba ngilang begitu aja gitu, tanpa pesan terakhir. Ini Kominfo ini. Ya kalau kamu nggak bisa menghubungi, ya hubungi dulu gitu, kasih penjelasan dulu, sosialisasi dulu gitu. Jangan tiba-tiba diblokir gitu. Ya karena kalau perusahaan-perusahaan besar seperti PayPal ini, Google AdSense gitu, itu nggak mau daftar, itu pasti ada alasannya mereka gitu. Dan alasannya pasti terkait data usernya, pasti itu gitu. Karena mereka nggak mau menyalahi aturan atau kerahasiaan data yang selama ini sudah ditetapkan menjadi standar aturan perusahaan. Nah, inilah yang kemudian saya juga cari tahu di forum-forum game online gitu ya. Ternyata memang bahasan soal ini itu udah lama gitu. Memang mereka tuh banyak yang nggak setuju kalau didaftarkan ke PSE gitu, karena ada pasal karet yang memungkinkan bagi pemerintah untuk sewenang-wenang dalam menerapkan aturan. Karena bisa aja gitu ya, dalam rangka koordinasi, dalam rangka perintah instruksi dari pemerintah, misalkan tiba-tiba ada akun yang harus diblokir atau akun yang disuspend gitu kan. Wah, itu kan kalau secara aturan mereka nggak menyalahi kan repot juga gitu. Ini malah nantinya merugikan pihak perusahaannya atau penyelenggaranya gitu. Nah, jadi dari sini menurut saya dari pihak Kominfo sendiri harus merenung dan menyadari gitu. Mereka ini apa salahnya, apa yang perlu dikoreksi. Ya kalau dari sini, dari pernyataan-pernyataan Joni Plate gitu ya,
Memang belum ada sosialisasi berarti gitu. Kalau 3 perusahaan belum bisa dihubungi, ya berarti memang kalian aja yang nggak bisa ngubungin gitu. Karena kalau soal akun PayPal, masa iya kita nggak bisa ngubungin gitu? Apa saya yang jadi menterinya dulu 5 hari? Biar saya urusin, saya hubungin itu PayPal. Ya, ini harus serius gitu. Karena apa ya? Karena ini menyangkut hidup banyak orang gitu. Dan ini menyangkut banyak dana yang ada di PayPal sana. Menyangkut kerjaan, proyek, dan lain-lain. Ini terus terang gitu ya. Ini kalau sampai diblokir memang lebih baik menterinya diganti. Dan itu nggak ada tawar-menawar lagi gitu. Ya silahkan blokir PayPal, tapi menterinya ganti dulu gitu. Habis diganti nanti kita buka. Dan ya buat Presiden Jokowi gitu ya, ini nggak ada waktu lagi, segera lakukan penggantian. Karena percuma Bapak Jokowi bicara soal industri kreatif, e-sport gitu ya, atau mendukung teknologi 4.0 gitu. Tapi Kominfo-nya dipimpin oleh orang-orang yang kayak gini. Kita bicara soal 4.0, soal industri kreatif, soal inovasi ke depan seperti apa, soal masa depan gitu ya. Tapi menterinya dari masa lalu. Ya. Ngurus piring aja lah, piring. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.